pemimpin di salah satu organisasi. Nah, meletakkan itu adalah sebuah hobi. Ya, memimpin ini adalah hobi dan gaya. Letakkan itu dulu, keikhlasan sepenuhnya atas jabatan ini. Memang ridho karena Allah Ta'ala. Kalau kita menaruh beban di pundak pemimpin, jalannya akan terseok-seok karena langkah awalnya sudah diterima karena beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ananda Arif di channel Ananda Arif Official. Dan bahagia banget kali ini saya pribadi bisa kedatangan atau kami yang ngedatangin Kak. Kak siapa Kak? Boleh kenalin Kak? Arbitia Frianip Surahman. Kak Arbi ya panggilannya. Iya. Kak Arbi ini boleh jelasin Kak sedikit Kak? Kan kemarin tuh saya lihat di sosial media banyak video Kak Arbi beredar tuh Kak waktu lagi demo itu. Kak Arbi ini adalah salah satu mahasiswa di universitas yang di Jambi. Di mana Kak? Di Unbari. Di Universitas Unbari ya Kak? Iya, Unbari. Kalau boleh dijelasin sedikit Kak, sudah berapa lama Kak kuliah di Unbari Kak? Saya kuliah sekarang genap 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya, udah semester 11 hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun kuliah. Semester 11 kuliah di Unbari. Fakultasnya boleh jelasin? Fakultas Hukum. Oh, hukum. Sudah tuh Kak, Kakak tergabung dalam organisasi apa aja Kak? Kalau kita lihat dari pertama saya masuk kampus, saya pertama kali kan masuk himpunan mahasiswa Islam. HMI gitu HMI. Dari HMI saya belajar banyak tentang persoalan organisasi, kepemimpinan manajemen organisasi, tentang leader, seluruh lah diajarkan dinamika sosial, bagaimana kita harus melotot terhadap kepentingan rakyat banyak. Di semester 2, mau masuk semester 3 saya masuk HMI. Di semester 6 saya di semester 5 saya dipercayai jadi sekretaris umum komisariat hukum. Kalau di kampus itu ruang lingkup fakultasnya namanya komisariat. Komisariat. Ya, kalau komisariat itu di HMI fakultas. Oh. Komisariat hukum. Saya jadi dipercayai jadi sekretaris umum komisariat hukum. Terus di semester 8 saya dipercayai jadi presiden BEM kalau di kampus. Tapi kalau di eksternal di HMI saya jadi Kabid PAU. Kabid PAU itu yang mengatur lalu lintas organisasi, yang mengatur konstitusi, masalah perorganisasian. Dan sekarang 2020 saya dipercaya sama kawan-kawan jadi ketua umum himpunan mahasiswa Islam cabang Jambi. Cabang Jambi itu, ya, itu mencakup seluruh kampus yang ada di kota Jambi. Jadi seluruh kampus, seluruh komisariat dan korkom yang ada di kota Jambi, simpulnya ada di himpunan mahasiswa Islam cabang Jambi. Oke Kak. Yang sedikit menarik Kak, saya mau bahas sedikit tentang Kakak yang menjadi presiden mahasiswa di Unbari gitu kan. Itu boleh dijelasin sedikit Kak, motivasi pertama kali ngikut organisasi itu Kak, khusus yang jadi presiden mahasiswa itu. Jadi kan memang dulu kita jadi presiden BEM itu bukan muluk-muluk jadi presiden BEM. Artinya ada fase-fase yang kita lewati. Fase-fase itulah yang harus mahasiswa jalankan. Yang pertama kan saya bilang tadi saya aktif di HMI semester 2, di mana saya di HMI banyak ketemu sama senior-senior yang dulunya menjabat jadi presiden BEM fakultas, paguyuban. Kalau paguyuban itu organisasi kayak daerah. Namun semua waktu itu di HMI. Kebetulan langkah kanan saya tertuju pada niatan baik, saya masuk organisasi ini. Dan di Universitas Batanghari Jambi itu mulai dari rektorat, dekanat itu banyak alumni-alumni HMI. Jadi ketika saya semester 2 sampai semester 8 ingin mencalonkan diri itu, alhamdulillah disupport sama teman-teman HMI. Disupport. Dan di kampus itu, Unbari itu, ada yang namanya partai, ada yang namanya KPU, ada yang namanya majelis
perwakilan mahasiswa kalau tingkatan universitas, kayak misalkan DPR-nya gitu. Iya, iya. Nah, kalau presiden BEM-nya selaku eksekutor, eksekutifnya ya presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan waktu itu saya didukung oleh 4 partai dari himpunan mahasiswa Islam. Disitulah saya melancarkan niat baik yang didukung oleh kawan-kawan untuk mencalonkan diri sebagai presiden BEM. Nah, jauh sebelum Republik ini menerapkan sistem demokrasi one man one vote, Unbari itu sudah duluan menerapkan sistem kepartaian. Sebelum 98 Unbari sudah menerapkan sistem kepartaian. Berarti dari dulu Unbari itu salah satu universitas yang mencetuskan demokrasi gitu demokrasi murni dari rakyat. Di Indonesia kan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Nah, kalau di kampus itu dari mahasiswa, oleh dan untuk mahasiswa. Berarti hampir sama aja kayak sistem demokrasi. Ya, namanya kan kalau di kampus itu miniatur negara, artinya miniaturnya negara Republik Indonesia. Ada di kampus-kampus miniatur, ada legislatif, ada eksekutif, ada edukatif, trias politika kan. Itu Kak, kalau waktu itu tahun berapa tuh Kak menjadi terpilihnya Kak? Saya terpilih jadi presiden BEM itu 2018 akhir, dilantik 2019 awal. Sampai sekarang ya Kak? Sampai sekarang mengantarkan pemilu. Jadi pandemi kan, saya ditugaskan untuk menghantarkan pemilu raya kampus. Insya Allah bulan 12 atau bulan 1 ini ada presiden BEM baru lagi. Karena saya udah ada jabatan di masanya berapa tuh Kak? Kalau masa jabatan presiden BEM itu hampir sama masa jabatan organisasi-organisasi lain. Ada 1 tahun 6 bulan, ada yang 1 tahun. Begitu. Kalau perasaan kakak tuh Kak waktu pertama kali kan, aku pertama tuh kan dipercaya oleh banyak orang tuh kan, disupport. Pasti beban kita kan akan lebih berat tuh Kak untuk menjadi pemimpin tuh Kak. Itu gimana Kak perasaan kakak? Sudah disupport kan, berarti orang yang nyupport ini percaya semua dengan kakak tuh. Berarti itu kan menjadi salah satu beban agak berat gitu kan. Nah, itu faktor. Ada teori kepemimpinan itu bilang, kalau kita menjabat suatu lembaga, katakanlah yang sekarang itu BEM ataupun himpunan mahasiswa, itu menjadikan kita beban. Artinya kita tidak selesai dengan orang-orang yang telah mensupport kita untuk menjadikan kita pemimpin di salah satu organisasi. Iya, benar. Nah, meletakkan itu adalah sebuah hobi. Ya, memimpin ini adalah hobi dan gaya kita. Letakkan itu dulu, keikhlasan sepenuhnya atas jabatan ini. Memang ridho karena Allah Ta'ala dan ridho karena teman-teman mensupport. Nah, disitulah kita bisa menjalankan organisasi ini secara lancar. Kalau kita menaruh beban di pundak pemimpin, jalannya akan terseok-seok karena langkah awalnya sudah diterima karena beban, bukan karena hobi, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena support teman-teman dan keikhlasan. Itu yang harus diselesaikan dulu. Benar-benar. Berarti kan pertama tuh niat dulu kayak niat dan berani untuk menjalani. Tapi jangan ambisi. Jangan ambisi ya. Kalau terlalu berambisi, ada kepentingan pribadi artinya di situ. Maka dari itu pemimpin itu dia menonjol di antara teman-teman yang lain dan disupport semua kalangan. Ananda ini layak untuk menjabat satu organisasi dan teman-teman mensupport itu. Nah, itulah sebenarnya makna seorang pemimpin. Dia muncul di tengah kerisauan, di tengah polemik, di tengah kumpulan orang-orang banyak. Disitulah disebut dengan pemimpin. Namanya seorang mahasiswa kan Kak, pasti Kakak pernah merasakan pahit manisnya pelajaran dalam menuntut ilmu tuh Kak, dari sekolah sampai ke universitas gitu kan Kak. Boleh Kak cerita sedikit Kak pengalaman Kakak selama menjadi pelajar dan mahasiswa itu Kak, pahit manisnya apa aja yang udah dirasain? Kalau waktu dulu, memang pendidikan ini kan dari dulu sampai sekarang itu udah bergeser. Kalau dulu saya sekolah SD, dari TK, SD, SMP saya MTS. SMA saya SMK. Sampai ke jenjang kuliah ini banyak proses yang sudah dilewati. Mungkin teman-teman begitu juga. Tentu ada pahit dan manisnya. Nah, kalau kita menohok dengan porsi kesuksesan itu bukan kita berada di
jabatan tertentu, bukan, tapi bagaimana kita melewati proses itu dengan baik, itulah namanya kesuksesan. Artinya kita berjalan setiap hari ini dalam langkah untuk sukses. Dan pahit manisnya hadapi aja seperti biasa. Yang penting tujuan dan niat kita, langkah itu didasarkan atas niat yang baik, berguna bagi umat dan bangsa. Itu dulu yang harus ditanamkan. Yang pertama tuh mungkin niat dulu, kayak niat baik. Niat. Nah, jangan ambisi gitu kan. Jangan berambisi, jangan terlalu berambisi. Jangan terlalu berambisi. Ya, karena orang terlalu berambisi punya maksud tertentu dalam diri. Benar-benar, bukan untuk orang banyak. Dan boleh Kak kasih sedikit motivasi buat adik-adik tingkatnya atau mahasiswa-mahasiswa baru yang baru gabung di universitas tahun ini kan. Mungkin mereka kan perlu motivasi dari seorang pemimpin yang kayak Kakak misalnya kan. Boleh Kak kasih motivasi sedikit? Sebenarnya orang yang baru masuk sama saya ini cuma ada aja satu perbedaan. Bedanya karena saya lebih dahulu daripada mereka. Iya. Itu. Tapi pengalaman saya yang lebih dahulu ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Yang pertama, saya menikmati betul proses saya di semester 1. Semester 1 itu saya belum masuk organisasi. Belum. Organisasi eksternal. Jadi kuliah saya tuh kayak ngambang, hampa gitu. Hanya sekedar kuliah, berharap saya S1 saya dengan IPK yang bagus, tapi itu tidak punya kompetensi yang baik dalam berdinamika sosial, dalam bermasyarakat. Kalau kita ketahui bersama, mahasiswa itu fungsinya adalah sebagai sosial kemasyarakatan, melihat polemik yang terjadi di masyarakat dan menyuarakan. Benar-benar. Nah, ketika teman-teman, ini ada kata-kata yang sangat menarik, ini saya sampaikan terus di forum-forum diskusi. Ya. Ada Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, itu bilang begini, IPK yang tinggi mengantarkan teman-teman kepada panggilan wawancara. Itu IPK yang tinggi. Tapi kemampuan organisasi, analytical thinking, mengantarkan teman-teman kepada panggilan masa depan. Nah, artinya kemampuan berorganisasi, bersosialita, sudah ada gambaran untuk mengantarkan kita pada panggilan masa depan. Contohnya Anies Baswedan sekarang kan jadi Gubernur DKI Jakarta, dan orang-orang yang hebat di negeri ini yang melakukan perubahan dari abad ke-20, 65, 98 sampai saat ini adalah mereka-mereka yang berjuang dulu di jalan rakyat. Orang-orang yang berorganisasi bukan tugasnya cuma kuliah di kampus. Kalau saya presentasi 30% cuma ilmu yang dapat di kampus. Lebih 70% dari itu berada di eksternal dan di organisasi. Organisasi manapun itu mengajarkan daya kepemimpinan yang baik. Silakan pilih organisasi, tapi jangan sampai tidak masuk organisasi. Nah, itu yang berbahaya. Benar-benar. Kalau tidak masuk organisasi, ya kuliah saya bilang tadi hampa gitu, hambar. Ya, kalau kopi memang tidak terasa, ya pahit tidak terasa, manis tidak terasa, hambar. Jadi itu lebih baik masuk kayak organisasi walaupun coba-coba kan, tapi nanti kan lama-lama terbiasa dan harus memberanikan diri. Dan yang kedua, zona nyaman, kita harus keluar dari zona nyaman. Benar. Jangan sampai kita terpaku dan terbelenggu dalam zona nyaman sementara kawan sudah berlari terus ke depan. Untuk teman-teman, sekian dari video kali ini dengan pembahasan oleh Kak Arbi dari Presiden BEM Unbari. Yang pentingnya boleh disaring, diambil, jika tidak bermanfaat jangan diambil. Dan itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.